hari ini. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tepuk semangat. Baik, coba yang membelakangi Bapak, kursinya diputar aja. Agis, geser diputar aja di sini. Nah, gitu. Ya, enak posisinya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Zaki, Reja, sama Bapak. Oke. Tadi untuk Zaki sama Reja sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya robbal. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan Anda semua berdiri sikap sempurna. Di sana aku berdiri dari
Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang matematika seperti yang kita sepakati kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, seperti apa pecahan itu? Sebelum Bapak menjelaskan tentang pecahan, Bapak mau tanya dulu pada kalian. Sini siapa yang bisa? Nah, jika ayah kalian membawa satu kotak berisi pizza, kira-kira bagaimana cara kalian membaginya? Siapa yang mau menjawab? Ya boleh, dari kelompok Senin. Coba Jaki, gimana? Kalau misalnya ayah kamu membawa pizza, sedangkan kamu lagi dengan teman-teman kamu, gimana membaginya? Memotongnya. Kalau misalnya temannya ada 4, potongnya berapa? 4. Kelompok yang lain ada yang mau menjawab? Boleh? Nija? Bagaimana caranya kalau misalnya? Memotongnya juga sama ya. Baik, ada banyak cara untuk kita membagi pizza ini kepada teman-teman. Nah, nanti ini akan ada hubungan dengan materi kita, ya. Nah, selanjutnya coba amati gambar pizza berikut ya. Berapa nilai potongan pizza pada masing-masing piring? Pizza A ada berapa potongan? Jumlah 2 ya. Pizza B? Pizza C? Sama nggak potongannya? Oke, beda ya. Jadi kalian sudah tahu dan melihat bahwa masing-masing pizza ini memiliki potongan yang berbeda. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita? Kita akan belajar tentang pembagian. Lihat pizza ini, pizza A. Ketika dipotong, itu dibagi berapa? 1 pizza dibagi 2. Yang B, 1 pizza dibagi 3. Yang C, 1 pizza dibagi 4. Itu bisa kita tulis seperti ini. 1 pizza dibagi yang A. Nah, 1 pizza dibagi 2. Ini yang disebut pecahan. Ini dibacanya 1/2. 1 pizza atau 1 dari keseluruhan dibagi 2. Nah, sebelum kita memperdalamnya, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pecahan senilai. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui tayangan video dan tanya jawab, kalian dapat memahami konsep pecahan dengan benar. Jadi nanti akan ada tayangan video. Kemudian melalui permainan peta pecahan, harta karun, peserta didik membilang dan menuliskan nilai pecahan dengan tepat. Jadi nanti di luar ada beberapa pos yang akan kalian kunjungi, dan di setiap pos akan ada pertanyaan. Kalian harus mengerjakan itu secara bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, kalian dapat menyajikan hasil perbandingan pecahan sederhana dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan mulai masuk ke dalam pembelajaran. Kita akan sama-sama menyimak sebuah video. Perhatikan videonya baik-baik agar kalian bisa memahami konsep tentang pecahan senilai ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda.
Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian, misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2, hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian, misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk Nah, jadi pecahan itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah yang pertama dulu, yaitu pecahan biasa. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, manakah menurutmu di antara pizza dalam meja tersebut yang senilai? Ada meja 1 dan meja 2. Meja pertama berisi pizza A dan pizza B yang potongannya masih tetap utuh, belum diambil. Menurut kalian, kalau yang meja 2 potongannya sebagian sudah diambil, mana dari meja 1 dan 2 ini menurut kalian yang senilai? Meja 1. Siapa ya, kelompok mana saja yang menjawab meja 1? Oke. Akmal, kenapa meja 1? Karena ukurannya sama. Dilihat dari mana? Di sini masih tetap utuh ya pizzanya. Kalau pizza B kita perhatikan bahwa ada bagian yang berbeda di sini. Kalau ini dipotongnya 2, kalau ini dipotong berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita perhatikan di sini pizzanya, yang utuhnya di sini. 1, 2, 3. Berarti ini 3/1, 2, 3. Keseluruhannya ada berapa?
berarti 3/4. Pokoknya dari keseluruhannya aja, yang dihitung keseluruhannya. Kemudian yang ini berapa? 1/2. Maka 3/4 dan 1/2 itu tidak senilai. Selanjutnya, mengapa potongan pizza di meja 2 tidak senilai? Kenapa? Siapa yang mau menjawab? Ya nggak apa-apa, jangan takut salah. Oke, Reja, boleh Reja. Oke, Agis, kenapa? Beda potongan. Kalau yang ini potongan yang utuhnya ada berapa? 1, 2, 3. Kalau ini hanya 1 tapi ukurannya besar. Dia akan senilai kalau yang ini juga berwarna hitam tertentu, maka dia akan senilai ya karena ukurannya sama. Tapi karena yang ini ada 3, maka dengan yang pizza B dia tidak senilai. Kalau dia ingin senilai dia harus tambah 1 lagi di sini ya. Itu alasannya kenapa meja 2 tidak senilai. Bagaimana cara mengetahui bahwa potongan pizza di meja 1 senilai? Bagaimana cara mengetahuinya? Apa yang kalian lihat di situ? Kenapa bisa senilai antara pizza A dan pizza B? Ayo, lihat gambarnya baik-baik. Masih utuh, betul. Kedua pizza ini masih utuh sehingga dia ukurannya masih sama. Ketika sama maka dia ukurannya senilai. Tepuk tangan buat Agis ya. Agis sudah berani menjawab. Nah, apa sih pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Kalau di sini kan tadi contohnya 1/2. Kalau di sini berikan contoh lagi A per A itu disebut apa? Pembilang. A merupakan pembilang, nggak pakai ngan, pembilang. Yang B, nah A merupakan pembilang, B merupakan penyebut. Coba baca, siapa yang mau baca? Haikal, coba baca Kal. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan pembilang yang sama kecuali 0. Contoh pecahan senilai yaitu 1/2 senilai dengan 2/4, 2/3 senilai dengan 6/9, 1/4 senilai dengan 2/8, 3/12, 4/16 dan seterusnya. 2/5 senilai dengan 4/10, 6/15, 8/20 dan seterusnya. Oke, tepuk tangan buat Haikal. Nah, jadi seperti itu. Pecahan senilai ada pecahan memiliki nilai yang sama, nilainya yang sama. Tadi sudah dicontohkan oleh 2 buah pizza. Apabila kita gambarkan pizza itu dibuat seperti ini ya. Ada 2 buah pizza. Yang pertama dipotong 2, yang ini dipotong 4. Perhatikan, kalau yang ini berarti nilainya dia berapa? Ada berapa pizza? 1 dibagi 2. Kalau yang ini 1 dibagi 4. Nah, kira-kira 1/2 dan 1/4 ini senilai tidak? Tidak ya, dia tidak senilai. Nah, yang bagaimana yang senilai? Kalau ingin menemukan pizza yang senilai, maka gimana caranya? Nah, ya harus ditandai. Kalau ini kan tandai 1 nih. Nah, 1/2. Yang ini
kita tandai 2. Jadi berapa nih? 1, 2, 2/4. Nah kalau gini baru senilai. Sama-sama sepotong, walaupun ini dibagi lagi 2. Ya, misalnya ini yang dibagi 2, ini jadi berapa? Hitung lagi. 1, 2, dari keseluruhan. 1, 2, dari keseluruhan. Nah, 2/4. Nah, bagaimana kalau ini dipotong lagi seperti ini? Coba hitung. 1, 4/8. Perhatikan bentuk pizzanya atau potongannya, atau yang Bapak garis-garis namanya diarsir. Yang Bapak arsir ukurannya sama tidak? Sama ya, yang atas dengan yang bawah ukurannya sama. Yang membedakan adalah potongannya. Maka walaupun beda potongannya, ketika ukurannya sama, maka itu disebut senilai. Jadi 2/4 senilai dengan 4/8. Atau cara yang mudahnya cukup kita kali 2. 2/4 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2. Nah, jadi 4/8. Ini yang disebut dengan pecahan senilai. Nah, ayo kita bermain. Kita akan bermain. Bagaimana peraturan permainannya? Nanti kalian akan Bapak bagikan lembar kerja yang berisi gambar dan yang harus kalian isi. Jadi nanti kalian akan berkeliling. Tapi supaya tidak berebut, kalian gantian ya. Boleh kamu ke meja 4 dulu, boleh ke meja 3 dulu, kedua dulu. Mana yang kosong cari. Ya. Setelah itu kamu pelajari peta pecahan bersama kelompokmu. Nanti di setiap meja akan ada gambar pizza atau pecahan pizza. Kamu tulis di situ berapa per berapa. Ya. Kemudian cari dan jawablah setiap teka-teki pecahan pada meja yang sudah ditunjukkan dalam peta. Kalian dapat memulai mencari teka-teki dari meja manapun. Kelompok pertama yang berhasil menyelesaikan semua teka-teki dengan cepat adalah pemenangnya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kalau tidak ada, Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Silakan beri nama kelompoknya dulu. Kelompoknya yang tadi, kelompok Senin, Selasa. Terus namanya siapa saja? Tulis dulu. Akan pilih satu orang jadi ketua kelompoknya. Sudah selesai dikasih nama? Oke, duduk dulu. Untuk keamanan kita tidak beradu cepat, tapi siapa yang paling betul itu yang paling menang ya. Maka akan Bapak atur yang keluar duluan adalah kelompok Senin. Silakan kelompok Senin keluar duluan. Ya, pelan-pelan aja, tidak usah lari-larian. Dilanjutkan dengan kelompok Selasa. Silakan kelompok Selasa. Boleh ke meja yang kosong dulu ya. Kelompok Rabu, silakan. Kelompok Kamis. Dan kelompok Jumat.
berapa? Satu sisanya juga sudah dibagi? Ya, udah. Cari lagi, pindah ke meja yang lain. Berapa? Ini mejanya ada 4. Cari, ini meja 2. Cari di sini. Bagi berapa per berapa? Bagi 2. Yang sudah selesai mengisi keempat meja, boleh masuk ke dalam kembali. Hitung dulu sisanya ada berapa, kemudian dibagi berapa. Ini ada berapa? Dibagi enggak? Nah, berarti satu aja. Ayo ini kosong nih. Ada 2 kosong. Kamu diskusikan kenapa kamu alasannya mengisi itu ya? Nah, bicara nanti kenapa mengisinya 1/2, kenapa mengisinya 1/5, kenapa ya? Diskusikan dengan teman sekelompok kamu. Nanti tunjuk satu orang untuk berbicara. Ayo yang sudah selesai boleh masuk ke dalam kelas kembali. Ya, 3 kelompok sudah selesai, tinggal 2 kelompok lagi. Ya, 1 kelompok lagi. Sudah semua? Coba Bapak pengen tes dulu semangatnya ketika dikatakan nama kelompoknya, kamu tepuk tangan yang semangat. Kelompok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalian semua sudah melaksanakan pencarian atau penjelajahan peta harta karun. Sudah nemu harta karunnya? Harta karunnya adalah pertanyaan-pertanyaan dan kalian sudah bisa menjawabnya. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah presentasi hasil kegiatan bermain. Kamu tadi sudah berjalan menuju meja-meja, sudah mengisi. Sekarang waktunya kamu menjelaskan alasan kamu mengisi itu apa. Ya, kelompok Senin akan menjelaskan meja 1, Selasa meja 2, Rabu meja 3, Kamis meja 4, dan Jumat kembali meja 1. Silakan kelompok Senin, siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Yang lain tentukan dari sekarang, jadi
Oke, boleh Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja satu ya. Kenapa meja satu yang pertama itu nilainya 1, yang kedua nilainya 1? Karena kan potongan yang bulat kan 1, karena dipotong jadi 1/2. Potong jadi 2, jadi nilainya 1/2. 1/2. Kalau yang satu lagi kenapa nilainya 1? Karena nggak ada potongan. Karena tidak ada potongan. Tepuk tangan untuk kelompok seni. Kelompok Selasa, silakan maju ke depan. Akan menceritakan atau mempresentasikan meja 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pecahan di meja 2. Saya mengisi 1/3, 1/4. Kenapa? 1/3. Karena potongannya ada 3. Karena 1 pizza Ada 3 potongan. biasa dipotong menjadi 3. maka hasilnya 1/3. terus yang kedua 1/4. 1 pizza potong 4. jadi hasilnya 1/4. baik. Tepuk tangan untuk kelompok Selasa. Kelompok Rabu, silakan maju. Ayo. Oke, gitu dah Mas, berani. Bagi teman ketua kelas ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pecahan yang tidak. Saya mesti 1/5 dan 1/4. Kenapa 1/5? 1. Oke, satu lagi. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Rabu. Selanjutnya ke kelompok Kamis. Siapa yang akan menyampaikan? Jaka apa Tetekia? Oke, Kia maju. Oke, silakan. Dan tadi kan laki-laki, sekarang perempuan. Tenang, Jaka memberikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tazkia Ramasaki. Kelompok akan menjelaskan pecahan di meja 4. Saya mengisi 1/7 dan 1/8. Karena yang 1 pizza dipotong. Potong 8. Satu pizza 8. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumat. Tapi nggak pakai Kliwon ya, jadi Jumat Kliwon. Siapa juru bicaranya? Oke, AA Reja. Silakan Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Reja Firmansyah. Saya dari kelompok Jumat akan menjelaskan pecahan di meja 1. Saya mengisi 1 per 2. Apa isi 1/2? Karena 1 pizza dipotong 2. Pizzanya Isinya 1. 1 tidak dibagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Jumat. Sangat luar biasa sekali, kalian sudah mengerti sekarang ya pecahan itu seperti apa. Kalau dia tidak dipotong maka itu bukan pecahan, tidak dipecah, maka hasilnya tetap 1. Ketika dia dipotong 2 berarti 1 pizza dipotong 2, artinya adalah 1/2. Yang atas disebutnya apa tadi? Yang bawah penyebut. Oke. Nah, jadi meja 1 itu adalah 1 pizza. Dia tidak dipotong, maka nilainya adalah 1. Meja 2, yang berikutnya mesti di meja 1 pizza dipotong menjadi 2, berarti dia nilainya 1/2. Ingat ya, 1 keseluruhan dibagi berapa? Kalau dia dibagi 4, maka dia 1/4. Dibagi 3, dia 1/3. Kemudian meja 3 juga sama. 1 pizza atau 1 dari keseluruhan itu dipotong menjadi 5 bagian. Kemudian 1/6 ini dipotong 7 jadi 1/7 dan dipotong 8 menjadi 1/8. Nah, baik. Supaya lebih semangat kita akan senam dulu. Bapak minta semuanya kalian berdiri. Ikuti gerakannya ya. Yang tidak ikutan kita suruh senam sendiri di depan, setuju?
Iya, benar. Bagi kita semua. Siap. Oke, gimana capeknya? Masih semangat? Harus semangat karena saat lagi kita akan melaksanakan asesmen formatif. Bapak akan membagikan sebuah kertas. Kalian isi kira-kira pecahan berapa pada setiap lingkaran yang sudah dipotong-potong, ya, sudah dibagi. Kalau ini isinya sendiri-sendiri. Berapa orang? 5. Nah, itu ada contohnya satu tuh. Hitung yang kuning dulu, kemudian jumlah keseluruhannya berapa? Masih ada di sini. Sendiri ya. Kira-kira isinya perhatikan yang warna kuningnya dulu ya. Yang warna kuningnya ada berapa, kemudian keseluruhannya berapa. Cuma yang warna kuningnya berapa, tulis duluan, keseluruhannya berapa. Tidak usah terburu-buru, santai saja, yang penting kalian memahami. Hitung yang kuningnya ada berapa nih? Kuningnya berapa? Itu tulis. Ya. Semuanya ada berapa? Tulis. Nah gitu kan. Nah gitu. Itu dulu yang kuningnya ada berapa? Kemudian keseluruhannya ada berapa? Itu menjadi penyebutnya. Hitung dulu kuningnya ada berapa. Itu ya, tulis. Semuanya ada berapa? Semuanya ada berapa? Sama, tulis. Oke. Cakap gampang ya? Gampang? Sedang.
Sudah boleh dikumpulkan oleh ketua kelompok. Sudah boleh dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Oke. Sudah semua? Ya, masih ada yang belum? Masih ada waktu? Oke, silakan dikumpulkan. Roman, ada Roman? Oke, satu lagi. Sudah semua? Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Apakah kalian merasa senang mengikuti pelajaran hari ini? Siapa yang merasa senang? Ada yang merasa sedih? Ada yang merasa sedih? Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah kalian dapat memecahkan masalah pecahan senilai? Sudah tahu pecahan senilai itu seperti apa? Siapa yang sudah tahu? Udah nggak usah ragu-ragu, kalau tahu ya. Ada sebagian yang belum tahu. Coba angkat tinggi, jangan ragu-ragu, percaya diri. Oke, hampir sebagian besar sudah mengetahui tentang pecahan senilai ya. Dan alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Silakan kita rapikan kembali posisi bangku ke posisi semula. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang tadi yang tugas kelompoknya dikumpulkan. Untuk meja yang di luar nanti aja rapikan, sekarang di sini dulu kita berdoa dulu.
silakan pimpin doa pulang. Pastikan dulu semuanya sudah rapi. Kalau belum rapi jangan dulu ya. Duduk siap. Sebelum belajar, sebelum pulang mari kita berdoa. Mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Dok, nanti di luar ada berapa